Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita kembali ke pembahasan kita terkait tentang nasihat Ramadan. Dan pada nasihat ketujuh ini kita akan berbicara tentang ibadah antara kualitas atau sekedar jumlah. Ramadan sering membuat kita sibuk dengan angka. Kita mungkin menghitung berapa juz yang telah kita baca, berapa rakaat yang sudah kita tunaikan, berapa malam yang berhasil diisi dengan tarawih dan qiyam. Catatan amal terasa seperti daftar yang harus dicetak satu persatu. Ada kepuasan tersendiri ketika angka itu bertambah. Namun di balik kesibukan menghitung, Ramadan sebenarnya datang membawa satu pertanyaan yang jauh lebih sunyi dan memotivasi kita untuk melihat kepada diri kita. Apakah ibadah kita benar-benar menghidupkan hati kita atau hanya menambah jumlah tanpa menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab ibadah bukanlah perlombaan statistik. Ia adalah perjalanan batin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengingatkan bahwa ukuran di sisi Allah bukan sekedar banyaknya amal, tetapi mutu dari amal tersebut. Agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Melihat petikan hayat dalam Quran surat Al-Mulk, ini adalah ayat yang sangat halus, tetapi langsung mengetuk ke pintu hati kita secara tajam. Yang diuji itu bukan siapa yang paling banyak, melainkan siapa yang paling baik. Lebih baik berarti lebih tulus, lebih sadar, lebih hadir sepenuh hati. Amal yang kecil bisa menjadi besar jika dihidupkan oleh keikhlasan. Sebaliknya, amal yang besar bisa menjadi ringan jika kosong tanpa ruh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali seorang mampu membaca banyak halaman dari tiap-tiap Al-Qur'an, tetapi pikirannya melayang, urusannya. Ia berdiri di lama dalam sholat, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Lisannya berzikir, namun jiwanya tidak benar-benar menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Secara lahir, ibadah berjalan, tetapi batin tidak ikut hadir dalam zikir dan ucapannya. Disinilah peringatan Nabi Muhammad SAW menjadi sangat relevan. Betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus dan dahaganya. Kalimat ini bukan menakut-nakuti, tetapi membangunkan kita dari tidur kita. Ia mengajak setiap orang untuk melihat kembali puasanya. Apakah hanya menahan makan atau juga menahan hati dari iri, lidah dari luka, dan pikiran dari kesia-siaan? Puasa yang berkualitas selalu meninggalkan jejak. Ia membuat seorang lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih ringan menolongnya. Jika setelah berpuasa seorang tetap mudah marah, tetap gemar menyakiti, tetap lalai dalam amanah, maka mungkin puasanya baru menyentuh perut saja, belum menyentuh kepada jiwa dan hatinya. Para ulama menjelaskan, menaruh perhatian yang sangat besar pada persoalan ini. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah menjelaskan bahwa khusyuk adalah ruh dari ibadah. Bahkan para ulama lain menjelaskan bahwa khusyuk itu bukan menundukkan mata, bukan menundukkan kepala, bukan tidak sadar ketika sholat. Khusyuk itu adalah tentang bagaimana kedekatan dia
dia buktikan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa khusyuk, ibadah kita ibarat tubuh tanpa jiwa. Bentuknya ada, geraknya lengkap, tetapi kehilangan kehidupan di dalamnya. Analogi ini sangat kuat. Tubuh tanpa ruh tidak memberi manfaat, tidak bergerak, tidak hidup. Begitu pula ibadah tanpa kesadaran batin, dia bukan sah secara hukum, tetapi miskin pengaruh dalam kehidupan. Khusyuk bukan berarti harus selalu menangis, merasakan getaran besar setiap saat. Khusyuk sering justru hadir dalam bentuk sederhana. Membaca pelan karena ingin memahami, berhenti sejenak untuk merenungi satu ayat, memanjangkan sujud karena merasa dekat, atau menahan diri dari membalas ucapan kasar karena ingat sedang berpuasa. Khusyuk adalah kesadaran kita. Bagaimana kesadaran penuh kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hadir sebenarnya adalah madrasah, universitas, sekolah tinggi, melatih kualitas diri. Lapar mengajarkan kita fokus, haus mengajarkan kita kesadaran, waktu makan yang terbatas mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin, suasana malam yang lebih hidup mengajarkan kedekatan. Semua itu seperti ruang latihan agar ibadah tidak lagi sekedar rutinitas tetapi menjadi pengalaman spiritual yang nyata. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci. Islam mengajarkan meninggalkan kuantitas demi kualitas, atau sebaliknya, membaca banyak Al-Quran tetap baik, sholat malam panjang tetap mulia, sedekah berlimpah tetap dianjurkan, tetapi semua itu perlu disertai usaha menjaga hati tetap hidup di dalamnya. Lebih baik membaca sedikit ayat dengan perenungan dari banyak halaman tanpa perhatian. Lebih baik 2 rakaat dengan kehadiran hati daripada banyak rakaat dengan pikiran berkelana. Lebih baik sedekah kecil walaupun hanya sekedar 2.000, tetapi dengan ketulusan daripada besar tapi ingin dipuji, dilihat, apalagi gaya jalannya udah berbeda, itu juga menjadi masalah. Ibadah yang berkualitas selalu melampaui ruang ibadah itu sendiri. Ya, tidak berhenti di masjid. Ya, ikut pulang ke rumah, masuk ke tempat kerja, hadir dalam cara berbicara, dalam cara memperlakukan keluarga, dalam cara menghadapi perbedaan. Ramadan berhasil bukan hanya yang penuh di kalender, tetapi yang meninggalkan perubahan setelah bulan itu pergi. Maka pada hari ke-7 ini, kita merenungi, mungkin yang perlu kita renungi bukan amalnya, atau kita kurangi, tetapi kelalaiannya. Kenapa kita lalai? Bukan rakaatnya yang dipangkas, tetapi distraksinya yang disingkirkan. Bukan waktunya yang diperpendek, tapi kesadaran yang diperpanjang. Sebab yang akan tersisa bukan berapa banyak yang kita lakukan, melainkan berapa hidup ibadah itu dalam hati kita. Dan boleh jadi satu sujud yang benar-benar sadar, sedikit sedekah yang kita lakukan benar-benar dilakukan karena Allah, lebih berat timbangannya daripada 1000 gerakan yang dilakukan tanpa jiwa, tanpa ruh dalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah antara kualitas atau sekedar jumlah, dalam lensa banyak perspektif. Ramadan selalu membawa suasana yang khas. Masjid ramai, mushaf lebih sering dibuka, dan jadwal ibadah terasa lebih padat daripada bulannya yang lainnya. Banyak dari kita mendadak menjadi akuntan amal. Kita menghitung juz yang sudah selesai, rakaat yang telah kita tunaikan, sedekah yang kita berikan, bahkan malam-malam berhasil dilewati dengan ibadah, dengan kehusukan. Menghitung bukanlah hal yang salah. Itu adalah tanda kesungguhan kita. Namun Ramadan tidak hanya mengajak manusia menghitung,
yang mengajak manusia memeriksa kembali daripada apa yang kita lakukan. Pertanyaannya, para pemirsa, yang jauh lebih penting bukanlah berapa banyak yang sudah kita lakukan, melainkan apakah ibadah itu benar-benar menghidupkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari perspektif spiritual, Allah menilai lebih baik bukan sekedar lebih banyak. Kitab suci menegaskan bahwa hidup adalah ujian untuk melihat siapa yang lebih baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Kata lebih baik mengandung kedalaman yang tidak bisa diukur oleh statistik apapun. Kualitas ibadah lahir dari apa? Kehadiran hati kita, kejujuran niat kita, rasa takut sekaligus harap kita, kesadaran bahwa Allah Maha melihat. Tanpa itu semua, ibadah bisa berubah menjadi rutinitas mekanis. Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan bahwa ada orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari apa yang dia lakukan atas puasanya, selain dia hanya lapar dan dahaga. Maka peringatan yang diberikan ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, adalah bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk menyadarkan bahwa ibadah fisik tidak otomatis menghasilkan batin. Kemudian kita lihat dari sisi psikologisnya, bahwa puasa ini bukan hanya sekedar ritual biasa, tapi ritual bisa menjadi otomatis. Dari sudut psikologis, manusia adalah makhluk kebiasaan. Apa yang diulang terus-menerus bisa berubah menjadi otomatis, termasuk ibadah. Seorang bisa membaca halaman tanpa memahami, sholat tanpa merasakan, berdoa tanpa hadir secara mental. Tubuh bergerak, lisan berbunyi, tetapi pikiran berada di tempat lain. Inilah fenomena yang oleh banyak ulama disebut sebagai ibadah tanpa ruh. Maka kalau kita lihat dari pandangan para ulama dalam perspektif psikologis ini adalah menggambarkan bahwa kita khusyuk sebagai ruh ibadah. Tampaknya ibadah hanyalah tubuh tanpa kehidupan. Maka ini adalah pelajaran yang sangat masuk akal. Perhatian adalah pintu makna. Tanpa perhatian, pengamalan tidak akan membekas. Kemudian kita lihat dari perspektif sosial. Ibadah sejati terlihat setelah kita keluar dari masjid. Kalau di dalam masjid kita bisa berjam-jam, bahkan bertafakur, membaca Al-Quran, merenungi. Tapi bagaimana setelah kita keluar dari masjid? Apakah masih berkualitaskah bacaan kita? Masih teraplikasikah bacaan kita? Ramadan sering buat orang sangat religius di ruang ibadah. Tapi ukuran sejati kualitas ibadah justru tampak di ruang sosial, ruang muamalah. Bukan di sajadah, tetapi di rumah, di kantor, di jalan. Ibadah yang hidup biasanya meninggalkan jejak sosial. Suara kita menjadi lembut, kesabaran kita meningkat, kemarahan kita berkurang, empati kita bertambah. Jika seorang rajin sholat malam tetapi tetap mudah menyakiti orang lain, maka mungkin yang bertambah hanyalah jumlah rakaatnya, bukan kedalaman imannya. Dalam perspektif sosial, kualitas ibadah selalu menghasilkan akhlak yang terasa oleh orang lain, bukan hanya terasa untuk dirinya. Kemudian kita lihat dari perspektif waktu. Banyak sekarang atau bertahan lama. Dalam hal ini, dalam perspektif waktu, Ramadan sering melahirkan ledakan ibadah jangka pendek. Aktivitas meningkat drastis selama 1 bulan, lalu turun tajam setelahnya. Namun kualitas ibadah justru diukur oleh keberlanjutan. Amal kecil tetapi konsisten sering lebih membentuk jiwa daripada amal besar tetapi musiman. Maka dari perspektif jangka panjang waktu ini, 1 halaman Quran setiap hari selama bertahun-tahun lebih membentuk karakter daripada 1 khatam penuh yang tidak pernah diulang lagi. Ramadan bukan lomba sprint,
Dia adalah latihan membangun kebiasaan seumur hidup. Kemudian kita lihat pelajaran perspektif eksistensialnya. Untuk apa kita beribadah? Pada tingkat paling dalam, Ramadan sebenarnya mengajak manusia menjawab pertanyaan eksistensialnya. Untuk siapa semua ibadah yang kita lakukan? Untuk dilihat orang? Untuk merasa aman secara sosial? Atau untuk memenuhi tradisi keluarga kita? Atau benar-benar karena Allah? Pertanyaan ini jarang kita ketuk dalam hati kita keras-keras. Tetapi ia menentukan kualitas seluruh amal yang kita lakukan. Sebab pada akhirnya ibadah bukan sekedar tindakan religius yang kita lakukan. Dia adalah pertanyaan tentang arah hidup kita mau dibawa kemana. Begitu. Kemudian kita lihat dari perspektif modern. Budaya produktivitas masuk ke ibadah. Di zaman modern, manusia terbiasa menilai segala sesuatu dengan angka. Target kerja, jumlah follower, jumlah subscribe, jumlah like and share, produktivitas harian. Tanpa sadar pola ini masuk dalam ibadah. Kita membuat target, harus sekian juz, harus sekian rakaat, harus sekian kajian. Tetapi target ini bisa membantu di Senin, tetapi juga menjerumuskan kita kepada menjadi tujuan, bukan menjadi alat. Ketika angka menjadi pusat, hati kita bisa tertinggal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tema yang tadi kita jelaskan itu adalah Ramadan menguji kejujuran, bukan stamina. Ramadan pada akhirnya bukan ujian stamina spiritual. Ia adalah ujian kejujuran pada diri kita. Apakah kita benar-benar mencari perubahan atau hanya ingin merasa sudah melakukan banyak hal dan ingin dilihat orang? Kualitas ibadah kita tidak selalu terlihat dari lamanya kita berdiri sholat, lamanya kita ruku, lamanya kita membaca, tapi seberapa dalam kita sadar, seberapa tulus kita berharap, seberapa nyata perubahan kita. Karena kemenangan Ramadan bukan ketika kita selesai menghitung amal. Kemenangan Ramadan adalah ketika setelah bulan itu berlalu, kita menjadi manusia yang sedikit lebih sabar, sedikit lebih lembut, dan sedikit lebih dekat kepada Allah. Dan seringkali perubahan besar itu tidak lahir dari ibadah yang paling banyak, tetapi dia bisa lahir dari satu ibadah kecil yang kita lakukan, yang akhirnya dilakukan dengan hati-hati, dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang tenang, hati yang benar-benar hadir. Ketika itu ada kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat ketujuh ini tentang ibadah bukan antara kualitas atau sekedar jumlah, itulah yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Apakah kita mampu memanfaatkan waktu yang diberikan Ramadan ini dengan angka atau hanya sekedar seremonial saja? Mari kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah nasihat ketujuh, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.